Shalom saudara, shalom selamat pagi, puji Tuhan hari ini bersyukur kita ada di dalam rumah Tuhan. Saya mau kesaksian sedikit saudara waktu lagu ini dinyanyikan. Saya ngalamin kebaikan Tuhan, saya mengalami kebaikan Tuhan. Kalau saudara tahu, saya punya sekolah PAUD ya, anak-anak. Emang saya buka untuk memberkati anak-anak di lingkungan di mana tempat kami tinggal di Desa Peloloan, tapi juga untuk Tondano secara umum. Nah saudara, sekolah ini tentunya selalu membutuhkan financial support. Kenapa? Karena biaya untuk sekolah itu tidak mahal, sedangkan pengeluaran ada begitu ya. Untuk guru-guru, saya punya beberapa guru. Setiap awal tahun saya pasti kirim proposal gitu ke teman-teman saya. Dan ini udah berakhir ya, tahun ajaran baru, artinya saya harus cari lagi sponsor begitu untuk anak-anak. Saya kirim ke beberapa teman, ada yang reply, ada yang respon, ada yang tidak. Secara hitung-hitungan manusia, saya mau terus cari saudara, karena saya butuh ini untuk kehidupan guru-guru lah gitu ya. Karena saya pikirnya saya harus untuk guru-guru setiap bulan. Ada satu titik di mana saya rasanya nggak melihat gitu, nggak melihat ada jawaban yang kayaknya besar gitu ya. Tapi kemudian kemarin Papa Aaron itu beliau ada di Amerika. Saya selalu kirim ke beliau begitu ya, bilang Dad, ini proposal tahun ini, if you have friends, kalau punya teman boleh di-share begitu. Dia nggak balas. Saya jadi kayak aduh, apakah menantunya ini minta-minta duit terus. Tapi saudara tahu, ternyata dia share ke salah satu temannya. Temannya ini, kalau saudara tahu Pastor Jacken, ya pernah ke sini, dia share lagi ke anaknya yang adalah associate pastor di gerejanya. Nah dari anaknya kirim lagi proposalnya ke senior pastor. Hari itu waktu anaknya Pastor Jacken kirim proposal ke senior pastor di gerejanya, pagi itu Tuhan ngomong sama gembalanya, bless kids in Indonesia. Tapi dia nggak tahu. Tapi hari itu, my proposal arrived. Saya nggak lihat. Saya belum dapat apa-apa. Saya belum lihat apa-apa. Itu baru ceritanya baru sampai situ. Tapi sampai sini saya lihat Tuhan kerja. Even if I don't see. Walaupun aku belum lihat. Walaupun aku belum dapat berkat. Walaupun aku belum dapat pertolongan. Saya tadi di situ Tuhan bilang, mau nggak tetap percaya? Mau nggak tetap bilang, God, you're so good. Makanya waktu nyanyi lagu ini saudara, harusnya orang-orang yang pernah ditolong Tuhan, nggak tergerak hatinya. Nggak gentar hatinya. If you sing this song and then it's just go by, biasa aja, something wrong. Kalau kita nyanyi lagu God You're So Good dan saudara pernah ditolong, ekspresinya beda, syukurnya beda. Tapi bahkan kalau belum ditolong, jangan berhenti percaya. Itu kesaksian saya sebelum saya memulai sharing pada pagi hari ini. Praise God, God is so good. Baik saudara, kita akan mulai. Bulan ini kita punya satu tema, Building a Legacy. Membangun what legacy, warisan begitu. Nah saya kasih judul generasi subur ya.
Indonesia punya tagline generasi emas, saya punya tagline generasi subur. Boleh lihat kiri kanannya apakah mereka adalah generasi subur atau kalau dia terlalu subur, saudara bilang olahraga. Tapi kalau dia kurang subur, banyak makan. Beda ya suburnya. Oke. Waktu saya sedang merenungkan tema ini, saudara, Tuhan bawa saya untuk merenungkan di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9. Kita baca ya bersama-sama. Gak usah deh, saya aja yang baca ya. Tapi saudara perhatikan ya. Pada hari itu keluar Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu dia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datang burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun tumbuh. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besar semak itu menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Katakan amin. Amin. Nah saudara mari kita perhatikan bersama-sama ada 4 jenis tempat di mana benih itu jatuh. Yang pertama di pinggir jalan. Kita tahu benihnya jatuh di pinggir jalan, kemudian burung memakannya sampai habis. Jadi nggak ada benih yang tersisa, artinya tidak ada benih yang tumbuh. Tempat kedua, tanah berbatu. Benihnya tumbuh, karena ada tanahnya tipis, tapi segera layu karena matahari, kena matahari dan kering. Jadi tidak bertumbuh. Kemudian ada lagi benih yang jatuhnya di tengah semak duri. Namun semak durinya semakin besar, menghimpit, akhirnya mati. Jadi dari 3 tempat ini gak ada yang tumbuh sampai berbuah begitu ya. Tapi yang terakhir, tanah yang baik. Jatuh di tanah yang baik, dia berbuah 160, 30. Saya mulai merenungkan apa koneksinya waktu Tuhan mau bilang building a legacy. Bangun sebuah legacy. Tuhan bawa saya renungkan tanah yang subur. Fokus di tanah yang baik. Nah, saudara tahu tanah yang baik artinya tanah yang subur, setuju ya? Nah, tanah yang subur itu ada perlakuan khusus. Biasanya dibajak, diberi air, diberi pupuk, ada vitamin dan lain-lain. Diperhatikan kelembapannya, pH-nya dan lain-lain. Kita sebagai orang tua, mentor, sebagai teman, care group leader, kita nih sedang apa sih? Sedang nabur gak sih saudara? Setuju? Kepada anak-anak kita sedang apa sih? Nabur kan? Perhatikan next slide. Penabur tidak bisa Tidak bisa asal nabur tanpa memperhatikan kesuburan tanahnya. Kalau saudara petani, saudara nggak asal tabur di tanah yang berbatu. Saudara nggak asal tabur di tanah yang kering. Saudara nggak asal tabur di pinggir jalan yang udah tahu nggak ada tanahnya. Pasti saudara nabur di tanah yang harusnya sudah subur. Tapi untuk mencapai tanah yang subur, harus diberi perlakuan khusus. Supaya tanahnya subur. Adalah tugas kita, saudara, sebagai orang tua,
sebagai yang tadi saya sebutkan ya, guru mungkin di sekolah, sebagai care group leader, sebagai teman, apapun yang saudara sedang kerjakan, tugas kita sama-sama untuk memberikan perlakuan khusus agar gini, hati setiap generasi itu subur. Maksudnya, saudara bayangkan kalau hati anak kita itu hatinya subur, saudara mau tanam apa aja pasti tumbuh. Saudara mau ngajarin tentang kebaikan Tuhan, saudara mau ngajarin tentang mengasihi, saudara mau ngajarin tentang memberi, saudara mau ngajarin tentang pengampunan, saudara mau ngajarin tentang hidup kudus, pasti tumbuh. Karena diperhatikan kesuburan tanahnya. Next slide. Namun, masalahnya, nah ini ada masalahnya. Di sekitar kita, yang kita lihat rohani di gereja, namun banyak yang bermasalah di luar gereja. Ada anak yang salah gitu ya, gagal, dimarahin, dipukul, tapi nggak diberi pengertian. Ada juga case di mana anak tumbuh tanpa pelukan ayah, tanpa pelukan ibu, tanpa apresiasi ayah dan ibu. Ada anak yang tumbuh dengan tuntutan, kamu harus begini, kamu harus jadi ini, tanpa diberi ruang untuk mereka mengeluarkan pendapatnya. Ada anak-anak yang dilabel sama orang tuanya. Saya sering banget ngomong ini, males dia anaknya, aduh pemalu anak saya. No, anak saya Juda kayak gitu ya. Kalau di lingkungan yang baru dia pasti very careful gitu. Dia salaman, orang minta salaman, dia belum mau salaman. Orangnya bilang, oh nggak apa-apa, masih malu ya, pemalu. Saya bilang enggak, anak saya nggak malu. Dia observer. Dia anak yang maunya aman dulu, baru dia akan keluar jadi dirinya sendiri. No, jangan labeling anak saudara. Supaya dia tumbuh tidak dengan label itu. Ada apa lagi? Orang tua yang nebarin kebencian. Ada. Benci aja sama papa kamu, emang dia bukan papa yang bertanggung jawab dan lain-lain. Ini masalah-masalah yang kita hadapi di sekitar. Nah, saudara, bayangkan kalau hati anak-anak kita itu tumbuh dengan kondisi yang kayak gini. Pertanyaannya, apa hatinya enggak keras? Apa hatinya enggak berbatu-batu? Apa tanahnya enggak jadi subur? Jadi subur, enggak kan? Nah ketika saya nih sebagai koordinator atau sebagai kakak mentor untuk TYC, saya kasih benih, susah tumbuh saudara, susah. Pengalaman pribadi, artinya saya tahu nih anak ini hatinya gampang nih kalau ditabur sedikit langsung tumbuh. Yang ini saya udah tabur, keras banget ya. Keras. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Saya udah dorong begini, saya udah doain begitu, saya udah lakukan segala cara. Keras. Susah banget tumbuhnya. Nah tugas kita saudara, hari ini belajar untuk memperhatikan kesuburan hati anak-anak kita. Bukan anak-anak, tapi teman-teman kita, anggota care group kita. Perhatikan kesuburan tanah mereka. Kenapa kalau nggak diperhatikan? Saudara, ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, keadaan manusia pada akhir zaman. Saya bacakan buat saudara, next slide. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, mereka menyombongkan diri, mereka jadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu
berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, dia garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih suka nurutin hawa nafsu daripada nurutin Allah. Secara lahiriah mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ada satu generasi akhirnya kayak gini saudara. Modelan kayak gini enggak terjadi begitu aja. Enggak mungkin mereka tiba-tiba enggak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini enggak terjadi tiba-tiba anak kita gini, enggak. Karena enggak ada yang ajarin. Enggak ada yang kasih tahu. Kalau dikasih sesuatu, say thank you. Bilang terima kasih. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan di sekitar kita. Ada apa ini? Generasi apa ini? Berarti benih yang ditabur gak tumbuh saudara. Karena modelannya kayak gini. Generasi yang kayak gini, pokoknya gak mungkin tiba-tiba gitu ya saudara ya. Muncul generasi ini. Muncul karena kita gak perhatikan kesuburan tanah. Jangan sampai hati anak kita keras. Sampai susah banget mau ditabur benih kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Begitu kan? Nextnya, kasih solusi. Hidupi kebenaran. Mereka ini gak bisa melihat kebenaran hidup kalau kita gak hidupi kebenaran. Tetapi sebaliknya, mereka bisa lihat kebenaran itu hidup kalau kita hidupi kebenaran. Kalau saudara contohnya ya, orang tua, jangan kamu ngerokok lah, ngerokok gak baik buat kesehatan. Tapi papanya tiap hari basbus ya kan. Tapi kamu gak usah ngerokok ya. Papanya minum tiap malam. Udah biar papa aja yang minum, kamu gak usah minum. Bagaimana hati anak saudara menurut saudara? Jika ada di posisi seperti itu. Apa enggak dia berpikir ya, ini aneh banget ya. Dia enggak menghidupi kebenaran. Gimana kebenaran itu bisa hidup? Mari saya undang kita sama-sama belajar untuk hidup benar, berkata benar, berpikir benar, bertindak benar. Apa artinya? Aku harus jadi orang tua yang sempurnakah? No, Tuhan gak cari orang yang sempurna saudara. Tapi dia cari mereka yang mau terus disempurnakan. Beda. Kalau sempurna ya tidak ada kesalahan, tidak ada pertobatan. Kayak ya udah aku orangnya begini, mau gimana? Kalau begininya positif dalam arti jujur, ya saya orangnya emang udah begini jujur, nggak bisa bohong ya bagus. Tapi kalau orangnya begini, saya udah orangnya gini, keras, emang begitu, ya nggak bisa saudara. Harus mau disempurnakan, harus mau dibentuk. Hidupi kebenaran artinya hidup dalam pertobatan setiap hari. Saudara ingat ya ceritanya Timotius. Minggu lalu Pastor Yoksin bicara. Ada iman yang hidup di dalam Timotius. Tapi iman itu pertama-tama ada dari neneknya Louis. Kemudian ibunya Eunike baru turun ke Timotius. Nah Yakobus 2 ayat 17 bilang gini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dari sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa iman yang diturunkan dari neneknya Timotius, mamanya Timotius, kemudian turun ke Timotius adalah iman yang hidup.
Berarti kalau iman hidup itu iman yang disertai dengan perbuatan. Makanya imannya hidup. Next slide itu Yakobus 2 ayat 17. Kalau iman saudara disertai perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah hidup. Kita belajar jadi orang bener deh gitu. Kira-kira ya, apa yang kita bicara sama dengan apa yang kita katakan. Yang kita kerjakan. Yang kita ajarin ke anak, kita gitu juga. Contoh, kamu kalau salah harus minta maaf. Sama, kalau saya sebagai orang tua salah, saya harus minta maaf. Berapa banyak anak yang mungkin tumbuh tidak dengan kata maaf dari orang tuanya. Pokoknya orang tua selalu benar. Woy, jangan ngelawan. Wah, saya juga tumbuh begitu sih sebenarnya. Ada waktu-waktu orang tua saya, jangan lawan ya. Tapi kalau itu terus-terus, anak-anak lihat, ini mama, papa, kok nggak mau di posisi yang salah, kok nggak mau minta maaf ya? Nah mulai deh, tumbuh batu-batu nih nanti hatinya, keras nanti saudara. Saya punya ibu yang buat saya, dia nggak sempurna, tapi dia memberikan saya banyak teladan hidup. Waktu dulu, saya nggak tahu saya pernah cerita ini, tapi saya ceritakan aja lagi. Kami punya rumah di Bogor. Nah, rumah itu kami mau pindah ke Jakarta, sehingga rumah itu rencananya mau dijadikan, uangnya dijual, rumahnya dijual, uangnya dipakai buat sekolah kami lah ya, anaknya 3. Satu hari ada seorang pendeta datang, minta tolong, boleh saya pinjam sertifikat rumah. Mama papa saya pinjemin sertifikat rumah untuk jadi anaknya pendeta tersebut ada di penjara, minta untuk jaminan. Mama saya, papa saya kasih untuk jaminan anaknya keluar dari penjara. Yang dilakukan oleh beliau, dia keluarin anaknya, kemudian dia jual suratnya. Sehingga tanpa sepengetahuan mama papa saya, sehingga habislah lah gitu ya kira-kira harta orang tua saya. Padahal itu mau dipakai buat sekolah kami di Jakarta. Tapi saya nggak pernah dengar mama papa saya suruh saya benci. Atau mereka marah-marah emang apa ya keluar kata-kata kasar gitu ya. Saya nggak pernah dengar. Justru sebaliknya mama saya bilang, Kak dia salah tapi kamu harus ampunin. Saudara tahu sampai detik ini saya nggak punya kebencian yang tumbuh di hati terhadap bapak itu. Setelah saya besar saya ngerenungin ya, kok saya nggak benci ya? Wajarnya saudara, dikejar sampai ke liang kubur nggak sih duit kayak gitu? Kalau mau pakai pengadilan, pengadilan ayah. You know, mama papa saya enggak. Mereka diem. Tapi saya tahu mereka menangis kepada Tuhan. Tapi saya nggak lihat. Tapi yang ditabur sama mama papa saya, belajar ngampunin. Karena mereka juga belajar ngampunin. Gak ada kata-kata kasar atau gak ada kata-kata makian terhadap pendeta tersebut. Tuhan bela gak? Bela. Anaknya dipelihara Tuhan. 3-tiganya kalau mau bilang sekolah, semua sekolah. Sampai S1. Kalau S2 kata mama saya cari sendiri. Wah udah gede katanya. Sampai detik ini. Anak cucu orang benar. Gak pernah ditinggalkan. Gak pernah minta-minta roti. Bahkan setiap hari dia memberi pinjaman. Gak ada anak Tuhan ngutang tuh gak ada. Janjinya. Asal apa? Hidup benar. Jadi apa yang saudara tabur hari ini, hidup benar, belajar hidup benar. Saya selalu bilang apa? Yang rape, ya, yang harvest, yang menuai siapa? Anak, cucunya. Yang hidup benar siapa? Saya. Orang tua saya.
nenek dan kakek saya. Supaya keturunannya dipelihara oleh Tuhan. Mazmur lain bilang, Tuhan gak tahan kebaikan terhadap mereka yang hidupnya gak bercelah. Dia tidak tahan kebaikannya. Yuk mulai refleksi sama-sama. Apa yang sudah saudara tabur di hati anak-anak saudara? Kebenciankah? Atau kebaikan-kebaikan Tuhan? Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak, ini juga buat ibu-ibu. Jangan sakiti hati anakmu supaya hatinya gak keras. Supaya jangan tawar, susah saudara mau ditabur tuh ya perlu perlakuan khusus lagi gitu. Perlu dibajak lagi, repot banget saudara. Butuh proses lagi. Jangan sakiti hati anak-anak kita. Next, Efesus 6 lagi bilang gini, kamu bapak-bapak lagi, minggu depan lah ya bapak-bapak kena ya. Tapi gak apa-apa hari ini. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Jadi gak boleh marah? Bukan gak boleh marah saudara. Tapi jangan bangkitkan kebencian, marah sama bapak gitu. Karena perbuatan bapak atau orang tua yang gak pas gitu. Gak cocok sama firman Tuhan. Marahlah anak-anak, ya enggak? Marahlah. Saudara juga di sini kan punya orang tua ya. Bisa marah lah sama orang tua gitu ya. Bisa kesel. Nah kalau lama-lama dipendam jadi benci. Tetapi kata mereka, kata Efesus, didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah didik dalam ajaran nasihat Tuhan itu artinya perbuatan sama perkataannya harus selaras. Jadi yang pertama, hidupi kebenaran. Katakan amin. Amin. Yang kedua saudara, berjalan bersama. Nah apa ini jalan bersama? Saudara kalau saudara baca ulangan 6 ayat 7, dia bilang gini, haruslah engkau mengajarkannya, next slide, berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini adalah satu gesture, sikap orang tua yang mau hadir, mau jalan sama-sama. Dia ada sama anaknya waktu duduk. Nah, waktu duduk di meja makan, di restoran, saudara, put your phone down. Ngomong, ajarin tentang kebenaran firman Tuhan. Tanya hatinya, gimana di sekolah. Put your phone down. Terlalu teknologi ini menjauhkan yang dekat. Tapi bisa mendekatkan yang jauh juga. Hadir saudara, jalan sama-sama. Waktu kamu ngapain lagi? Dalam perjalanan. Ngobrol dalam perjalanan. Diajak ngobrol. Anaknya, temannya gitu ya. Apabila engkau berbaring. Ayo tidur, saya senang banget tidur. Temenin anak-anak saya sambil ngobrol. Evaluasi hari ini apa sih yang menyenangkan gitu ya. Temenin, ada di situ. Ada apa bilang engkau bangun. Generasi ini banyak yang kehilangan figur, bukan hanya figur tapi kehadiran orang tua yang sungguh. Mereka nggak ngerasain ada bapak tapi nggak hadir, ada ibu tapi nggak hadir. Hadirlah bagi generasi ketika bukan hanya mereka dalam kondisi yang sukacita ya saudara ya, yang lulus, graduation, ada fotonya bersama. Waktu mereka gagal, saudara ada di mana? Waktu mereka putus pacaran, saudara ada di mana? Waktu mereka hatinya kecewa, saudara di mana?
Waktu mereka mau pilih pasangan buat hidupnya seumur hidup, saudara di mana? Waktu mereka mau pilih kuliah, waktu nilai rapot mereka mungkin turun, saudara ada di mana? Atau saudara yang misalnya nilai rapot turun, kamu sih nggak belajar, langsungnya biasanya belajar lebih giat. Pernah nggak diajak duduk? Apa sih yang membuat kamu nggak semangat lagi? Sharing dong, cerita. Saya kasih contoh lah ya, biar agak ingat sedikit. Saya mau minta tolong yang masih muda. Nah, berarti yang tua-tua aman. Yang masih muda siapa ya? Jojo boleh. Jojo mana tadi pemain gitar? Ini Jo. Aduh, bentar ya saya minum dulu, saudara. Jojo nih, sini Jo. Joshua. Nah, saya mau coba, saya jadi orang tua Jojo. Sini Jo. Ini Jojo. Jo, jalan sama-sama tuh digandeng kan saudara, artinya. Kita jalan sama-sama ya Jo. Ini. Kalau saya bilang kamu jatuh ya pura-pura. Ngerti kan? Kayak kesandung gitu. Oke, siap. Jalan nih sama-sama nih ya. Oke, jatuh. Nah, pura-pura. Nah, waktu dia jatuh, nah ini masalahnya macam-macam dalam hidup anak nih ya sampai ujung ya. Dibully contohnya. Nggak mau sekolah lagi. Kita ngapain sebagai orang tua? Apakah kita marah-marah sama sekolah? Gimana sih sekolahnya? Ibu, kok bisa membiarkan anak saya dibully? Bisa nggak? Boleh. Tenang aja Jo, mami bela kamu. Kamu jangan nangis, kamu laki-laki. Biasanya gitu ya. Nggak boleh nangis, kamu laki-laki yang kuat. Begitu. Nangis dong. Ya. Oke. Atau saudara bisa dengan kasih hadir. Jo, bangun Jo, it's okay. Apa rasanya dibully? Nggak enak. Nggak enak pasti. Apa saudara yang kayak gitu? It's okay, mama ada di sini. Gitu, menenangkan. Jalan lagi Jo, jalan lagi. Udah mulai SMP nih, ya kan? Jatuh lagi, iya jatuh lagi. Jatuh mulu lu. Apakah kita kayak gitu? Salah mulu nih anak, nakal banget sih dibilangin gak usah tawuran. Tawuran masih ke sekolah bawa buku, jangan bawa pelinggir. Itu kan. Boleh nggak kasih teguran? Boleh. Saya bilang bukan nggak boleh kasih teguran, tapi jangan lupa untuk dipeluk lagi saudara. Karena kan ada firmannya juga ya kan. Hajar aja kalau anakmu salah gitu. Tapi jangan lupa dipeluk. Banyak generasi lupa dipeluk nih saudara. Dibilang, Jo, nanti kalau kamu main terus di depan, masa depan bingung nih nanti. Harus belajar benar, ayo mami temenin. Belajar, temenin saudara, jalan sama-sama. Jalan lagi, jatuh lagi. Ya elah, jatuh lagi, kuliah. Pacaran gak bener. Aduh, kesel banget jadi orang tua nih, anak di bader banget. Nah ini keluar, bader. Berapa banyak orang tua yang waktu anaknya salah pacaran, gini ngomongnya gini, udah gede, udah tahu seharusnya, udah salah tahu jalannya. Nggak usah dikasih tahu, harusnya udah tahu, tuh banyak kayak gitu. Jangan saudara, temenin waktu putus cinta, temenin waktu salah pilih pasangan tuh ditemenin supaya nanti nggak salah jalan. Yang itu ceweknya kurang baik Jo. Hidupnya malam terus, nggak pernah pagi Jo. Bajunya baju TK yang dipakai Jo. Jangan sama cewek-cewek kayak gitu Jo. Cari cewek-cewek yang bajunya ya karena kalau orang tua bebas saudara. Karena kita yang tahu anak kita, cara gaya ngomongnya kita yang tahu lah, saudara yang tahu begitu ya. Supaya nanti waktu kamu tua, kamu mendatangkan, firman Tuhan bilang gini, mendatangkan ketentraman buat orang tuanya. Jalan lagi Jo, jatuh lagi nih. Ah elah, banyak anak kita saudara, kayak gini loh kehidupannya.
Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, gagal lagi. Kali ini apa? Kerjaan, bikin bisnis, gagal. Orang tua bilang gimana? Udahlah, udah gede, biar dia belajar. Biar dia tahu, iya nggak apa-apa. Tapi jangan ditinggalin saudara. Jo, coba mama lihat ini bisnis plan kamu. Apa sih gitu kan? Kayaknya kamu harus perbaiki di sini. Ada banyak hal kita bisa hadir buat mereka. Thank you Jo. Tapi sayangnya juga banyak orang tua yang nggak tahu dan nggak mau hadir. Next, ini ada foto saya sama orang tua saya, papa saya. Ini kita lagi naik hiking di Gunung Gede, mau ke Curug Cilember. Bukan, iya lupa saya nama curugnya. Tapi ini yang ngambil nggak tahu ya, mungkin mama saya, foto ini yang ambil mama saya. Momen ini adalah momen Ruth Intan Winari lagi hancur hatinya berkeping-keping. Jatuh cinta kemudian patah hati begitu saudara. Bukan babak belur, belur berbabak-babak saya waktu itu. Udah belur dihajar berbabak-babak, wah hancur sehancur-hancurnya. Saya bilang sampai gini, Tuhan siapa lagi yang mau mencintai saya yang modelnya kayak gini, yang anehnya kayak gini, bisa gak ada orang yang cinta sama saya sampai mati. Muncullah Aaron Scott Myers. Tapi sebelum itu saudara, momen ini dulu ya. Wah hancurnya, mata saya bengkak. Karena nangis terus saudara, gak bisa tidur. Terus yang mantan saya itu punya pacar baru, saya stalking Instagram, saya kayak perempuan-perempuan muda pada umumnya. Instagram saya diblok sama cewek itu, saya pinjam handphone teman saya buka Instagramnya dia dari sampai teman saya kayak ini cewek ke sekolah bengep ngajar gitu ya, saya bawa pakai kacamata hitam ke sekolah karena di Jakarta harus tetap masuk kayak kerja. Bengep, hancur hati saya, nggak sampai depresi tapi stres. Saya ngomong sama bintang, awan, matahari, setiap pagi saya sapa, selamat pagi matahari. Sekarang lucu, waktu itu saudara tidak lucu. Anak Tiwasi tahu cerita ini. Saya bangun satu hari, Pak, temenin naik gunung. Oke, dia temenin saya naik gunung. Dia tahu hati anaknya lagi. Gak mungkin gak tahu karena mata saya udah bengep saudara karena nangis. Itu tadi karena belur berbabak-babak itu. Papa temenin. Tapi saya gak lupa kehadiran papa saya di saat saya hancur hatinya. Dia gandeng saya naik, ayo kak naik gunung. Itu, papa saya gak banyak bicara, kayak ceramahin, enggak. Hadir di momen dimana hati saya hancur. Saya doa, saudara hadir. Bagi teman saudara, saudara, anak, cucu hadir. Bukan hanya di dalam kemenangan-kemenangan mereka. Tapi yang lebih nancep di hati kami biasanya. Ketika masalah itu muncul hadir di situ. Tapi banyak orang tahu, tua bilang gini, tapi saya gak tahu kalau dia lagi ada masalah. Makanya ngobrol duduk. Kalau itu gak dibangun, gak akan tahu lagi punya masalah apa. Karena anak ini gak mungkin tiba-tiba ngobrol, gak mungkin. Ma, aku besok mau menyatakan cinta kepada wanita yang duduk di belakang kursiku. Gak mungkin, udah gak mungkin. Gak mungkin ngomong kalau gak dibiasain. Gak pernah diajak ngobrol. Susah terbuka, hatinya tuh keras, susah.
Mulai sekarang duduk, makan, ngobrol. Sebelum tidur ngobrol, ada quality time. Sehingga kita tahu orang tua atau teman atau care group leader tahu masa-masa sulitnya mereka hadir di situ. Beberapa minggu yang lalu saya izin ya cerita tentang kamu sedikit, cuman sedikit. Saya harusnya syuting satu sesi di studio BEM namanya, Bincang Anak Muda. Nah, saya harusnya syuting sama Aaron untuk jadi kita nanti setelah syuting gitu ya, podcast itu kita bagiin ke desa-desa begitu ya. Bagian pelayanan yayasan kami begitu. Tapi saat itu saya tahu Sasa kan yang ngoperasiin kamera-kamera. Keadaannya lagi nggak baik. Begitulah namanya anak muda yang kayak tadi tuh jatuh, ada aja. Saya bilang, Sa, duduk. Kita ngobrol dulu. Saya bilang, untuk apa saya sharing kepada ribuan atau ratusan, saya nggak tahu ya, atau puluhan anak Indonesia lainnya. Sebenarnya saya tahu di depan mata saya ada kamu yang lagi butuh duduk dan ngobrol. Ayo kita ngobrol. Syutingnya reschedule dulu aja. Saya hentikan, saya duduk ngobrol, sharing tentang firman, tentang Tuhan. Mazmur 78 ayat 1-7 bilang gini. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkan untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka taruh kepercayaan kepada Allah. Tidak melupakan perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Setiap generasi itu penting, saudara. Punya tugas untuk jaga legacy kepada generasi selanjutnya. Untuk bicarain tentang Tuhan. Tapi harus jaga hatinya. Balik lagi kita evaluasi ke atas, hatinya harus subur. Jaga kesuburan hati generasi. Yang terakhir, hidup hadir. Yang tadi kita ngomongin hadir ya, tapi nggak hadir doang. Hadir dan menghadirkan Kristus. Saya nggak bisa hadir buat semua. Tapi kalau kita semua saling hadir bagi teman di kiri kanan, gitu ya, saudara, bisa dipastikan lah gereja ini banyak akan hatinya tuh subur nih pasti. Karena hadir, hidupi kebenaran, saling mengasihi satu dengan yang lain. Juda akhir-akhir ini anak saya banyak permintaan. Mami beliin aku tab. Aku suka tab, kayak temen aku punya tab. Aduh, saya gak kasih tab soalnya saudara. Mami aku mau ulang tahun di KFC. Lihat temennya. Saya bilang, doa yuk. Gak semua permintaanmu bisa mami kasih. Gak semua. Kamu doa kalau mau minta sesuatu. Nanti kalau udah besar kerja cari duit baru Ngana beli tab sendiri. Tapi apa yang mami bisa, kalau mami mampu, kalau itu berguna buat kamu, mami kasih. Kalau kamu mau apa-apa minta. Saya jadi keinget saudara, dulu waktu saya kecil mau minta beli tas baru, mama saya bilang gini, doa kamu mau beli tas.
Saat itu hati saya kayak, astaga, emang doa langsung besoknya saya bisa beli? Nggak masuk akal nih mama saya. Malah saya disuruh doa. Tapi gitu terus aja yang mama saya tabur. Sekarang saya ngerti, jadi orang tua. Belajar menghadirkan Kristus. Cuman Tuhan yang bisa tolong kamu. Cuman Tuhan yang menjawab doa-doamu. Cuman Tuhan yang mampu nanti beri masa depan cerah. Bukan mama, bukan papa. Tuhan. Supaya mereka ngerti tadi. Menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Memegang perintahnya. Bukan perintah orang tua. Memegang perintah Tuhan. Supaya mereka ngerti. Hadir dan menghadirkan Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Aku berdoa Tuhan, supaya setiap generasi di tempat ini, mulai dari yang tua hingga yang muda, aku berdoa, biar kiranya Tuhan, oleh kasih dan karunia-Mu, kami mengusahakan kesuburan hati generasi demi generasi. Sehingga hati mereka mudah untuk ditanami benih kebenaran firman Tuhan. Bahkan pada akhirnya kami tahu apa yang kami tabur itu membuahkan hasil. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Aku berdoa untuk setiap hati. Kalau masih ada yang berbatu-batu, masih ada yang tanahnya kering, I pray Tuhan. Biar Tuhan yang hari ini mengerjakan di dalam hati setiap kami. Sehingga hati kami adalah hati yang subur, hati yang mudah untuk ditanami benih kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya gereja ini Tuhan bisa melihat sebuah generasi yang bangkit bagi Kristus. Bukan generasi yang tidak percaya, bukan generasi yang berlagak tahu, yang tidak jaga kekudus. Bukan generasi seperti itu Tuhan. Tapi generasi yang memegang janji Tuhan. Aku doa meteraikan setiap kebenaran firman-Mu demi nama yang hidup, Yesus Kristus. Amen. Amen. Amen.